Saudara-saudara yang akan ditakwizkan menjadi imam, dipersilakan tampil ke depan. Diakon Fulbertus Bernardus Maria Raja, Diakon Bonifacius Maria Tamonov, Diakon Hieronymus Maria Sikas. Ketiganya adalah calon imam dari Ordo Hamba-Hamba Maria. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Yang terhormat pimpinan USM, yang terkasih para romo, para biarawan-biarawati, saudara-saudari, khususnya ketiga diakon beserta keluarga yang sangat berbahagia, Diakon Fulbertus Bernardus M. Raja, Diakon Bonifacius M. Tamonov, dan Diakon Hieronymus M. Sikas. Ketiga diakon dari tarekat ini akan menerima tahbisan imam. Tahbisan ini menjadi anugerah bukan hanya untuk tarekat, tetapi juga untuk gereja dimanapun mereka nanti ditugaskan. Oleh karena itu kita bergembira atas tambahnya 3 orang imam pada pagi hari ini. Dan kita berdoa semoga Tuhan sendiri yang akan membantu mereka menyelesaikan tugas berat yang dipercayakan kepada mereka. Sadar bahwa kita orang berdosa, mari pada awal Ekaristi ini kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Bapak Uskup, Bunda Gereja yang kudus, memohon agar Bapak berkenan menabiskan saudara-saudara kita ini menjadi imam. Tahukah Romo, apakah saudara-saudara ini layak? Dari hasil wawancara dengan umat Kristen dan penilaian para pembina mereka, saya dapat memberikan kesaksian bahwa mereka ini layak. Dengan bantuan Tuhan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, saya memilih saudara-saudara kita ini untuk ditabiskan menjadi imam. Syukur kepada Allah. Para saudara yang terkasih, khususnya ketiga diakon yang terkasih, panggilan menjadi imam adalah anugerah cuma-cuma dari Allah. Kalau Tuhan memanggil seseorang menjadi imam, itu bukan pertama-tama karena dia memiliki kemampuan, bukan pertama-tama karena dia layak,
Bukan pertama-tama karena Tuhan membutuhkan bantuannya, tetapi karena Tuhan memang mengasihi lalu memilih dia. Panggilan untuk menjadi imam yang cuma-cuma dan merupakan tugas yang berat dapat kita baca dalam kisah panggilan Samuel, seorang remaja yang dipanggil untuk menjadi nabi Tuhan, suatu tugas yang berat sekali. Samuel dipanggil tanpa lebih dahulu merasa dipanggil, tetapi dia memiliki keberanian yang luar biasa. Ketika dia dipanggil, Samuel berani berkata, "Ini aku, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Dan kita tahu dia menjadi hakim yang besar, hakim terakhir sebelum digantikan oleh Raja Saul. Tugas yang berat juga dibebankan kepada mereka yang dipilih Tuhan untuk menjadi imam, melayani umat Allah yang kudus, yang telah dikuduskan oleh Tuhan menjadi suatu kaum imam yang rajawi. Para imam dipanggil untuk melayani mereka, umat kepunyaan Allah sendiri. Umat itu bukan miliknya. Dia tidak bisa bertindak seakan-akan menjadi tuan. Itu milik Yesus yang harus dilayani. Seorang imam dipanggil untuk menyerahkan seluruh hidupnya demi melayani umat kesayangan Yesus Kristus, mempersembahkan korban-korban rohani, membimbing umat sebagai gembala, mewartakan sabda seperti seorang nabi. Mereka menjadi Kristus-Kristus yang lain untuk melayani gereja. Tugas ini tidak mudah, menuntut kesetiaan dan perjuangan seumur hidup. Akan tetapi dalam bacaan Injil kita memperoleh suatu penghiburan. Dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana para nelayan yang sudah bekerja sepanjang malam dan sedang membersihkan jala diminta oleh Yesus untuk bertolak agak jauh dari pantai, dan Yesus meminjam perahu mereka untuk mengajar orang banyak. Setelah Yesus selesai mengajar, entah pukul berapa, tapi pasti sudah siang, Yesus meminta kepada Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan. Spontan Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa.
menurut pengalaman yang sudah sekian lama, percuma mencari ikan kalau sudah siang. Pengalaman dan pertimbangan manusia sungguh meyakinkan, tetapi Yesus tetap menghendaki Simon untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak masuk akal. Dan Simon mengatakan, tetapi atas perintahmu aku akan menebarkan jala. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Kalau mereka sepanjang malam tidak menangkap apa-apa, pada siang hari mereka memperoleh ikan yang begitu banyak. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil ini mengingatkan saya pada Santa Teresia, kanak-kanak Yesus, yang melihat teks ini sebagai suatu pencerahan bagi dirinya. Dia merasa diri lemah, kecil, tidak berdaya. Dia merasa telah berjuang mati-matian untuk mengatasi kelemahan-kelemahannya dan tidak begitu berhasil. Akan tetapi karena perintah Yesus, apa yang diusahakan sekian lama tanpa hasil tiba-tiba menghasilkan buah yang luar biasa. Bersama Tuhan, Santa Teresia Lisieux mampu maju dalam hidup rohani. Dia mengajarkan kepada kita pentingnya penyerahan diri kepada belas kasih Allah. Dengan menyerahkan diri, orang justru menjadi kuat. Seperti kata Santo Paulus dalam kalimat yang sepintas kelihatan kontradiktif. Kalau aku lemah, maka aku kuat. Sebab kalau orang merasa diri kuat, mungkin dia lupa untuk memohon bantuan dan kekuatan dari Allah. Sebaliknya, kalau orang merasa diri lemah lalu menyerahkan diri kepada belas kasih Allah, maka berkat bantuan Allah, apa yang sulit dicapai oleh kemampuan manusia, dengan kemampuan sendiri dapat dijalankan dengan begitu mudah. Inilah amanat bacaan-bacaan Injil yang telah dipilih oleh para diakon sendiri untuk peristiwa besar yang mereka alami pagi ini. Semoga mereka menjadi batu-batu hidup yang ikut membangun bangunan rohani, yaitu gereja. Setiap batu berharga asal dia sungguh-sungguh menjadi batu. Semoga demikian. Tuhan memberkati. Saudara-saudara terkasih, sebelum saudara menerima tahbisan imam, nyatakanlah di hadapan umat kesediaan saudara untuk melaksanakan tugas-tugas saudara. Bersediakah saudara untuk seumur hidup melaksanakan tugas imamat pada tingkat imam sebagai mitra kerja yang dari para uskup dalam menggembalakan umat Allah di bawah bimbingan? Ya, saya bersedia. Bersediakah melaksanakan pelayanan dengan pantas dan bijaksana dalam pewartaan Injil dan pengajaran iman Katolik? Ya, saya bersedia. Bersediakah saudara-saudara merayakan dengan hormat dan setia misteri Kristus, istimewanya kurban ekaristi dan sakramen rekonsiliasi,
sesuai dengan tradisi gereja demi kemuliaan Allah dan pengudusan umatnya? Bersediakah saudara-saudara bersama dengan kami memohonkan kerahiman ilahi bagi umat yang dipercayakan kepada saudara dengan jalan berdoa terus-menerus sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan? Bersediakah saudara-saudara makin hari makin erat menyatukan diri dengan Kristus, Sang Imam Agung, yang telah menyerahkan diri sebagai korban yang tak bercela kepada Bapa demi kepentingan kita, dengan jalan menyerahkan diri saudara sendiri kepada Allah bersama dengan Kristus demi keselamatan umat manusia? Berjanjikah saudara untuk hormat dan taat kepada uskup saudara dan penggantinya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Ia berkenan melimpahkan anugerah-anugerah ilahinya kepada para hambanya ini yang telah dipilih menjadi imam. Marilah kita berlutut. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami.
Ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, Engkaulah pencipta martabat luhur manusia dan pembagi segala rahmat. Engkaulah yang menghidupkan dan memelihara semua makhluk. Oleh tuntunanmu segala sesuatu berkembang terus-menerus. Berilah kami bantuanmu untuk membentuk suatu umat yang bermartabat imam. Engkau dengan kuasa Roh Kudus menyediakan baginya para pelayan Kristus Putramu dalam berbagai macam tingkatan. Dalam Perjanjian Lama ada macam-macam jabatan yang diadakan untuk pelayanan ibadah. Kepada Musa dan Harun yang kau tempatkan di depan untuk memimpin serta mengutuskan umatmu, telah kau berikan rekan-rekan kerja yang lebih rendah tingkatan serta martabatnya. Di padang gurun kau telah mencurahkan roh Musa hambamu ke atas 70 pria yang arif dan bijaksana, sehingga berkat bantuan mereka dia bisa membimbing umatmu dengan lebih mudah. Engkau membuat anak-anak Harun mengambil bagian sepenuhnya pada kuasa bapa mereka, supaya dalam kemah sucimu tidak pernah kekurangan imam yang sesuai dengan ketentuan hukum Taurat, bertugas mempersembahkan kurban-kurban yang adalah bayangan dari kenyataan yang akan datang. Pada kepenuhan zaman, ya Bapa yang kudus, Engkau mengutus ke dunia Putramu Yesus, Rasul dan Imam besar yang kami akui. Lewat karya Roh Kudus dia mempersembahkan kepadamu dirinya sendiri sebagai korban yang tak bercelah, dan menjadikan para rasul yang telah dikuduskan dalam kebenaran peserta dalam tugas pelayanannya. Engkau pun memberikan kepada mereka para pembantu dalam tugas pelayanan untuk mewartakan dan mewujudkan tugas penyelamatan ke seluruh dunia. Sekarang ya Bapa, kami mohon, bantulah kami dalam kelemahan kami. Berilah kami para rekan kerja yang kami butuhkan untuk melaksanakan imamat rasuli kami. Ya Bapa yang Maha Kuasa, anugerahkanlah martabat imam kepada anak-anak-Mu ini. Curahkan lagi roh kekudusan-Mu ke atas mereka. Ya Tuhan, semoga mereka mampu melaksanakan dengan setia pelayanan imamat pada derajat kedua yang mereka terima dari-Mu. Semoga mereka membimbing semua orang menuju cara hidup yang benar dengan teladan hidup mereka. Semoga mereka menjadi mitra kerja yang layak bagi kami, sehingga melalui pewartaan mereka dan berkat bantuan Roh Kudus, sabda Injil dapat berbuah banyak dalam hati umat manusia dan mencapai ujung-ujung dunia. Semoga bersama dengan kami mereka setia membagikan misteri-misteri-Mu, sehingga umat-Mu dibaharui lewat pembasuhan yang mendatangkan kelahiran baru dan mendapat santapan dari meja altar-Mu. Semoga para pendosa didamaikan kembali dengan-Mu dan orang-orang sakit memperoleh keringanan. Semoga mereka bersatu dengan kami ya Tuhan untuk memohonkan kerahiman-Mu bagi umat yang dipercayakan kepada mereka dan bagi seluruh dunia. Dengan demikian semua bangsa yang dipersatukan dalam Kristus menjadi satu bangsa dan akan mencapai kesempurnaan di dalam kerajaan-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Romo Fulbertus, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup.
Bonifasius. Romo Bonifasius, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup. Romo Hieronymus, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang telah diurapi Bapa dengan Roh Kudus dan kekuatan menjaga engkau untuk menguduskan umat Kristiani dan mempersembahkan kurban kepada Allah. Terimalah persembahan yang dibawa oleh umat Allah ini. Sadarilah yang engkau lakukan, hayatilah apa yang engkau rayakan, selaraskanlah hidupmu dengan rahasia salib Tuhan. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Setelah para imam baru memberi berkat kepada orang tua, kini akan memberi berkat kepada kita semua. Mari kita berdiri.
Yang mulia Bapak Uskup, para romo, para frater, suster, bruder, umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Kita akan mendengarkan beberapa sambutan-sambutan singkat. Yang pertama yang mewakili imam baru. Kepada romo saya persilakan. Yang kami hormati Monsinyur Henrikus Pidiarto Gunawan Okar, Uskup Keuskupan Malang. Yang kami hormati pula Romo Orlando Acosta Morales, selaku Dewan Provinsial Provinsi Meksiko, para Romo, keluarga, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, yang hadir di tempat ini maupun dari rumah. Selamat siang untuk kita semua. Kami bertiga bersyukur kepada Tuhan atas anugerah imamat yang boleh kami terima pada hari ini. Kami sungguh menyadari bahwa ini semata-mata karena kasih Allah, bukan hanya upaya kami sendiri. Kami yakin bahwa anugerah indah ini adalah berkat campur tangan Allah dalam hidup kami, dan juga berkat campur tangan orang-orang yang menyertai kami dalam proses panggilan kami. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan limpah terima kasih. Yang pertama kepada kedua orang tua, keluarga besar yang telah mendukung kami bertiga dalam proses panggilan ini, yang telah menyerahkan kami masuk dalam Ordo Hamba-Hamba Maria. Yang kedua, kami juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada Ordo Hamba Maria Provinsi Meksiko yang telah membentuk kami dari formasi awal, dari aspiran sampai saat ini. Yang ketiga, kami berterima kasih juga kepada para pendidik kami dari SD hingga saat ini, dan secara khusus kami berterima kasih kepada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, para dosen, para staf yang telah mendidik dan membentuk kami dalam iman dan ilmu. Kami juga berdoa, mengucap syukur kepada para saudara, berterima kasih kepada berbagai pihak yang dengan caranya masing-masing telah mendukung panggilan kami bertiga. Dan secara khusus pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada Monsinyur Henrikus Pidiarto yang telah memimpin perayaan Ekaristi dan menabiskan kami sehingga kami boleh ikut ambil bagian dalam tugas kami menjadi imam. Yang kedua, kami juga berterima kasih kepada pastor paroki yang telah mengizinkan kami menggunakan tempat ini untuk merayakan peristiwa yang berahmat ini. Juga terima kasih kami berikan sebesar-besarnya kepada para petugas liturgi, bagi Komisi Liturgi Keuskupan Malang, para petugas, lektor, pemazmur, kor, misdinar yang telah membantu kami dalam menyukseskan acara tabisan pada hari ini. Akhirnya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan doa dari para romo, para keluarga, tamu undangan,
yang berkenan hadir bersama kami pada kesempatan ini. Yang terakhir, kami mohon doa semoga saudara-saudara sekalian mendoakan kami agar kami dapat menjadi imam-imam yang baik, yang setia sampai akhir hidup kami. Akhirnya ada pantun, ada gula, ada semut. Gula habis, semut mati. Semoga ucapan syukur dan doa kalian menyertai kami sampai mati. Satu lagi. Daun bawang, daun kemangi. Cukup sekian, terima kasih. Atas nama pribadi dan Keuskupan Malang, saya mengucapkan selamat kepada ketiga imam baru OSM, kepada tarekat, dan kepada keluarga. Semoga tapisan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah pendiri dan pemimpin gereja tetap melindungi saudara sekalian dengan rahmat-Nya, agar dengan penuh kesetiaan saudara melaksanakan tugas-tugas imamat. Semoga Allah menjadikan saudara pelayan kasih ilahi dan saksi kebenaran bagi dunia, serta pembawa damai yang setia. Dan semoga Allah menjadikan saudara gembala-gembala sejati yang menyampaikan roti hidup dan sabda kehidupan kepada kaum beriman, agar mereka semakin bertumbuh dalam persatuan tubuh Kristus. Semoga Allah yang Maha Baik melimpahkan rahmat dan kebahagiaan atas saudara sekalian. Semoga saudara sekalian dianugerahi dengan segala karunia yang perlu untuk hidup sehari-hari. Dan semoga saudara-saudari sekalian yang hadir di sini maupun di tempat yang lain diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita wartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah.